Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 131. Tulang belakang Lian Po juga patah. Lagi, baik suami maupun istri menderita paraplegia tinggi. Tidak akan pernah ada kesempatan untuk sembuh. Ishak melangkah maju saat ini dan berkata dengan hormat, Tuan Wade. 300 ekskavator berat yang telah saya mobilkan telah tiba. Selama Anda mengatakan sesuatu, kami akan segera meratakan seluruh grup bahan bangunan Tianhao. Baik, Charlie mengangguk dan berkata dengan dingin. Beritahu semua pekerja bahwa evakuasi akan selesai dalam 10 menit. 10 menit kemudian, semuanya akan diratakan di sini. Tianhao dan Lian Po ketakutan. Kerja keras seumur hidup. Apakah ini sudah berakhir? Semuanya hilang. Dan mereka hanya bisa menjadi orang mati yang hidup di masa depan. Tanpa uang, siapa yang akan merawat mereka? Charlie tidak peduli tentang mereka. Dia meminta untuk menyalakan alarm kebakaran. Dan seluruh pabrik segera mulai mengungsi. Kemudian, Charlie menjemput Claire yang sudah tertidur dan meminta beberapa orang berbaju hitam untuk menggendong Tianhao dan Lian Po yang tidak bisa bergerak. Ketika semua orang keluar dari gedung perkantoran, seluruh pabrik hampir dievakuasi. Para pekerja mengira ada api, dan semua lari keluar seolah-olah melarikan diri untuk hidup mereka. Saat ini, 300 ekskavator telah mengepung pabrik. Ribuan orang yang dipanggil oleh Ishak berada di pinggiran, dan mereka mengevakuasi semua pekerja. Berdiri di alun-alun, Charlie berkata kepada Tianhao dan Lian Po, saya ingin Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kerja keras Anda berubah menjadi abu. Setelah itu, dia langsung berkata kepada Ishak, biarkan ekskavator masuk. Turunkan itu untukku. 300 ekskavator datang dengan penuh semangat. Ember dan senjata pada ekskavator membuat gerakan besar, seperti 300 tank berat. Langsung merobek beberapa bengkel di seluruh pabrik. Dan kemudian meratakannya. Meninggalkan puing-puing. Tianhao dan Lian Po sangat putus asa. Ini semua kerja keras mereka. Pabrik-pabrik ini, bata demi bata dan balok demi balok, adalah hasil kerja keras paruh waktu mereka. Bisa dibilang pabrik itu seperti anak mereka. Sekarang, seseorang merobohkan pabriknya sedikit. Ini sungguh menyiksa. Pada saat ini, mereka berdua sama sekali tidak tahu untuk bertahan hidup. Hanya ada satu gagasan di benak. Ini kematian. Namun, itu tidak ada. Charlie tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mati. Biarkan mereka merasakan sakit itu selama sisa hidup mereka. Kemudian, Charlie berkata kepada mereka berdua, saya akan mengampuni Anda nyawa anjing. Tetapi Anda akan mengingat saya. Siapapun yang berani mengungkapkan identitas saya ke dunia luar, saya harus membunuh keluarganya tanpa meninggalkan seseorang. Bahkan seekor anjing pun tidak akan tersisa. Keduanya pingsan ketakutan dan berseru, Wade, kami tidak berani menguasai. Bunuh kami. Kami tidak berani mengungkapkan identitas Anda, Tuan. Charlie mengangguk, melihat suami dan istri yang menjadi tidak berguna. Dan grup bahan bangunan Tianhao yang telah menjadi reruntuhan. Perasaan sakit di hatinya akhirnya terlepas. Setelah itu, dia berkata kepada Ishak, biarkan helikopter datang dan membawa kita kembali. Ishak segera mengangguk, dan kemudian dengan hormat bertanya, Wade, saya pikir wanita muda itu mungkin telah dibius. Haruskah saya mengirimnya ke rumah sakit? Atau saya akan mengatur seorang dokter untuk pulang? Charlie melambaikan tangannya, tidak. Kirim saja kami kembali. Saat dia kembali ke rumah, Claire masih belum bangun. Ini terutama karena Charlie tidak mengambil kembali energi spiritual di tubuhnya. Bab 132. Setelah pulang ke rumah dan membaringkannya di tempat tidur, dia mengambil mantra itu dari tubuh Claire. Segera setelah itu, Claire bangun dengan tenang. Suami, Claire membuka matanya, melihat wajah Charlie, dan segera meyakinkannya dengan ekstasi. Dan kemudian dia tidak bisa menahan tangis. Charlie buru-buru menghiburnya, tidak apa-apa sayang. Jangan takut. Suamimu membawamu pulang. Rumah.
Claire melihat sekeliling sekarang, menyadari bahwa itu adalah kamar tidur Charlie dan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tian Hao tidak mempermalukanmu, kan? Tidak, Charlie berkata. Tian Hao dan istrinya menjadi lumpuh. Dan seluruh grup bahan bangunan Tian Hao juga telah rata dengan tanah. Ini berarti banyak ketidakadilan akan bunuh diri. Claire terkejut. Kenapa? Apa yang sedang terjadi? Charlie tipis tersenyum. Saya memanggil beberapa teman untuk membantu dan menarik Anda keluar. Akibatnya, grup bahan bangunan Tian Hao, seluruh gedung kantor, dan pabrik semuanya adalah proyek tahu. Setelah mereka keluar, salah satu bengkel mereka meledak. Seluruh bangunan pabrik diledakkan. Tapi sayangnya, Anda tertidur saat itu. Jika tidak, Anda dapat melihat adegan heroik seperti domino. Claire tidak dapat mempercayainya. Pabrik yang bagus, bengkel meledak, dan hancur lebur. Ya, Charlie mengangguk. Ini sangat kuat. Saya pikir mereka dikutuk oleh surga. Bagaimanapun, dia segera diam-diam mengirim pesan ke Ishak. Dapatkan media. Biarkan mereka mengklaim bahwa grup bahan bangunan Tian Hao menyebabkan reaksi berat karena ledakan di bengkel dan pabrik runtuh. Ishak segera menjawab, jangan khawatir, Tuan Muda. Segera dapatkan berita. Beberapa menit kemudian, Claire masih berusaha sebaik mungkin untuk mengingat detail sebelum koma. Dan ponselnya tiba-tiba menerima banyak notifikasi berita. Dia melihat judulnya. Dan dia tercengang. Berita utama tentang kecelakaan Aurus Hill Tian Hao Building Materials Group. Kecelakaan itu menyebabkan runtuhnya teknik bengkel seluruh pabrik. Beberapa orang meninggal. Pemilik Tian Hao dan istrinya juga terluka parah. Dokter berkata bahwa dia takut itu paraplegia. Charlie berkata saat ini. Aku tidak berbohong padamu, kan? Saat itulah Claire mempercayainya. Dan berseru, dia benar-benar jahat dan jahat akan dihargai. Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya pada Charlie, ketika kamu masuk, orang jahat itu tidak melakukan apa-apa padaku, kan? Charlie mengangguk dan berkata, pakaianmu masih utuh saat aku pergi. Istri Tian Hao yang menghentikannya untuk menyerang Anda. Claire meneteskan 2 baris air mata. Charlie, maafkan aku. Aku tidak bermaksud melakukan ini. Charlie buru-buru berkata, gadis bodoh. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak akan menyalahkan Anda. Itu semua adalah aku, suamimu, yang tidak melindungimu dengan baik, dan membiarkan orang jahat seperti ini masuk dan hampir menyakitimu. Claire sangat tersentuh sehingga dia dengan ringan memeluk Charlie tanpa mengucapkan kata pun. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Charlie memiliki perasaan yang sangat di dalam dirinya, yang membuatnya merasakan kebahagiaan yang luar biasa di dalam hatinya. Suatu sore, grup bahan bangunan Tian Hao diratakan dengan tanah. Seluruh kelas atas Aurus Hill menjadi gempar. Meskipun berita tersebut dikatakan sebagai kecelakaan bagi dunia luar, tidak satu pun dari mereka akan mempercayai retorika semacam ini. Semua orang segera mulai berspekulasi tentang pria besar mana yang melakukannya. Coba pikirkan. Hampir tidak ada orang di Aurus Hill yang bisa melakukan ini. Siapa orangnya? Semua orang segera mulai memikirkan banyak petunjuk tentang Aurus Hill baru-baru ini. Lebih dari menarik Rolls-Royce. Lebih dari 10 juta uang tunai untuk membeli batu giok. Menjadi orang kaya misterius setingkat dewa yang menjadi populer di YouTube. Mengakuisisi Emgrand Group dan mengeluarkan 2 miliar untuk membangun hotel bintang 6. Ketua Emgrand. Orang misterius yang mempercayakan taman gantung Shangri-La dan mengadakan upacara pernikahan untuk 2 orang dalam sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan pria bertubuh besar ini yang menghancurkan grup bahan bangunan Tian Hao ke tanah pada suatu luka. Semua petunjuk ini mengarah ke satu orang. Satu-satunya kemungkinan petunjuk ini adalah ketua misterius Emgrand Group. Selain dia, siapa lagi yang memiliki kemampuan ini? Kali ini, identitas ketua Emgrand Group di Aurus Hill menjadi semakin tak terduga. Bab 133. Orang yang paling terserap ketika grup bahan bangunan Tian Hao dihancurkan adalah Nyonya Wilson. Sekarang keluarga Wilson agak stagnan.
Dia juga berharap Claire bisa membujuk grup bahan bangunan Tianhao untuk pertama-tama merilis kumpulan bahan bangunan secara kredit, yang bisa dianggap sebagai solusi terselubung untuk tekanan finansial. Tanpa diduga, seluruh grup bahan bangunan Tianhao musnah pada suatu sore. Saat ini, hal yang paling banyak ditanyakan Lady Wilson adalah masalah dana. Cara mengumpulkan sejumlah dana telah menjadi mimpi buruk terbesarnya. Claire tidak memberitahu neneknya apa yang terjadi kemarin. Dengan pengalaman ini, dia diam-diam memutuskan untuk tidak bercerai dengan urusan keluarga lain di masa depan dan berkonsentrasi untuk bekerja sama dengan Emgreen Group. Hal lain, meskipun nenek bertanya, dia tidak akan pernah ikut campur. Keesokan harinya, Claire pulih dari berbagai kondisi mental dan fisik, dan tidak sabar untuk pergi bekerja. Charlie keluar di pagi hari untuk berbelanja bahan makanan. Dan ketika dia kembali ke rumah, dia melihat tuan tua, Jacob, duduk di sofa dengan ekspresi tertekan dan menghela napas. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Ayah, mengapa suasana hatimu buruk? Siapa yang membuatmu tidak bahagia lagi? Mungkinkah Anda ditipu saat membeli barang antik sekali lagi?" Jacob menyesap teh melati dan berkata dengan marah, "Jangan sebut barang antik. Sial, aku marah kalau kau menyebutkannya." "Apa?" Charlie tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah kamu benar-benar ditipu. Jacob berkata ini bukan karena jumlah tempat di lelang paviliun jumbo. Charlie bertanya kepadanya, "Apa itu Treasure Pavilion?" "Ini adalah clubhouse dari Aurus Hill Cultural and Play Association. Ini sering mengadakan lelang budaya dan barang antik kelas atas. Semua lelang adalah barang bagus yang tidak tersedia di pasar. Setiap keluarga memiliki tempat untuk berpartisipasi." Saat Yakub berbicara, jejak ketertarikan muncul di wajahnya. Namun kemudian, dia berkata dengan suara kecewa, "Keluarga Wilson hanya mendapat surat undangan. Dan nenek Anda benar-benar memberikannya kepada Harold. Anak Harold tidak pernah berhubungan dengan barang antik sama sekali dan tidak mengerti apa-apa. Apa yang akan kamu lakukan?" Malu. Charlie tahu bahwa ayah mertuanya sangat terobsesi dengan barang antik, dan pasti sangat tidak nyaman karena kehilangan kesempatan ini. Jadi Charlie tersenyum dan berkata, "Ayah, jika kamu benar-benar ingin pergi, minta saja kepada calo untuk membeli surat undangan." Jacob penandatanganan tangannya. Penyelenggara lelang Treasure Pavilion adalah keluarga Song. Keluarga Song adalah keluarga terkuat di Aurus Hill. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkannya. Bagaimana bisa pembelanjaan? Charlie tersenyum. Ternyata itu adalah lelang yang diselenggarakan oleh keluarga Song. Warnia, anak tertua dari keluarga Song. Bukankah dia bertanya untuk membantu mengidentifikasi barang antik? Hal-hal kecil seperti surat undangan harus diselesaikan dengan membalasnya. Memikirkan hal ini, Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Beberapa teman yang saya kenal kebetulan berasal dari keluarga Aurus Hill ini. Seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan 2 surat undangan." Yakub tidak mempercayainya, dan menenangkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Teman baik seperti apa yang bisa kamu kenal? Saya pikir itu hanya beberapa teman dari teman. Bagaimana mereka bisa menghubungi keluarga Song?" Charlie tidak mengucapkan kata pun, dan langsung turun, membuka telepon Warnia, dan berkata, "Nona Song, memungkinkan Anda membantu saya mendapatkan 2 surat undangan untuk lelang Treasure Pavilion?" Warnia langsung berkata, "Tuan Charlie, apakah doanya cukup? Jika tidak cukup, saya akan memberikan beberapa lagi." Charlie melihat surat undangan itu, dan berkata, "Cukup. Tapi saya akan berpartisipasi dengan tuan tua." Jacob adalah penggemar sastra. Claire dan ibu mertuanya tidak tertarik sama sekali. Bahkan jika mereka melepaskannya, itu akan membuang-buang waktu. Charlie tahu kebaikan ayah mertuanya setelah kejadian Antik Street terakhir. Dia harus mengikuti dan mengawasinya karena dia takut kepalanya akan pusing dan dia akan diadu sehingga tidak ada celana yang tersisa. Ngomong-ngomong, dia juga ingin pergi dan melihat apakah ada ramuan langka atau harta karun di peletangan. Berbicara tentang harta karun,
Charlie tidak bisa tidak memikirkan batu yang berisi kedamaian dan kesejahteraan. Setelah menyelamatkan Elsa, batunya menghilang. Dia mengira bahwa itu hilang dalam proses menyelamatkannya. Setelah itu, dia kembali untuk mencarinya melalui rute hari itu tetapi tidak berlokasi. Untungnya, aura batu itu telah diserap olehnya. Jika tidak, dia akan sangat menyesalinya. Karena lelang Jumbo Pavilion adalah semua harta berharga di dunia. Mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu. Bab 134. Sampai Claire pulang kerja, Jacob masih terlihat lesu dan bahkan tidak bisa mengangkat energinya setelah makan malam. Charlie tahu bahwa dia merajuk karena undangan lelang. Saat ini, Warnia baru saja menelepon dan berkata, "Tuan, Charlie, maafkan aku. Aku bekerja di Haicheng siang ini. Dan sekarang aku ada di bawah di rumahmu. Jadi aku akan memberikan surat undangan untukmu." Charlie buru-buru berkata, "Aku akan turun dan mengambilnya." Setelah berbicara, dia keluar. Warnia duduk di lantai bawah dengan Rolls Royce-nya. Melihat Charlie keluar dari mobil, dan memberikan 2 surat undangan. Charlie berterima kasih padanya dan kembali ke rumah tanpa dia. Kembali ke rumah. Tuan tua masih marah. Claire membujuknya, "Oh, ayah, jangan marah." Nenek memberikan surat undangan kepada Harold. Berharap Harold dapat mengambil kesempatan ini untuk mengenal beberapa orang di kelas atas dan terlibat dalam hubungan sosial. Yakub menghela nafas. "Hei, nenekmu telah memihak sejak dia masih kecil. Dia tidak menunggu untuk melihatku. Dia menyayangi pamanmu dan Harold. Masih seperti ini sampai sekarang. Benar-benar mendesak." Claire mengangguk tak berdaya. Dia juga tahu bahwa nenek itu eksentrik. Nenek merasa bahwa ayahnya tidak memiliki harmonisasi dengan dia. Dan dia tidak memiliki banyak kemampuan. Kemudian dia merasa bahwa Claire adalah seorang gadis dan tidak bisa mewarisi bisnis keluarga. Jadi dia sedikit lebih memanjakan Harold. Belakangan, ketika dia menikahi Charlie, neneknya benar-benar meninggalkan keluarganya. Saat ini, Charlie berjalan ke depan dan menyerahkan 2 surat undangan emas kepada tuan tua. Dan berkata, "Ayah, aku punya surat undangan yang kamu inginkan." "Apa?" Yakub melompat seperti pegas di pantatnya. Dia menyambar surat undangan di tangan Charlie. Dan buru-buru membukanya dan melihatnya sekilas. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara. Claire di sebelahnya juga sangat terkejut. Dia mengambil surat undangan itu di tangan ayahnya dan melihatnya. Ternyata itu adalah surat undangan dari Jumbo Pavilion. "Bagus, Charlie. Kau benar-benar menantuku yang baik." Wajah Jacob memerah karena senang dan bahkan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan tangan dan menamparkan bahu Charlie. "Putriku menikahmu. Dia benar-benar menikah dengan orang yang tepat." "Hei, hanya surat undangan. Itu membuatmu sangat bahagia karena pikiranmu tidak jernih." Elaine mengutuk dengan buruk. Jacob memegangi surat undangan itu dengan erat dan berkata kepada Elaine dengan tidak puas, "Apa yang kamu tahu? Ini adalah surat undangan dari Jumbo Pavilion." Setelah berbicara, dia tersenyum dan berkata kepada Charlie duduk dan makan. Lalu dia menyapa Claire pergi. "Berikan segel anggur di kamarku. Dan minta aku minum beberapa gelas dengan menantu laki-laki yang baik malam ini." Elaine memandang kebahagiaan Jacob dan menatap Charlie marah. Tidak lagi berbicara. Claire juga sangat senang. Tapi dia memiliki beberapa keraguan. Setelah mengeluarkan minuman, dia duduk di samping Charlie dan sikunya terbentur. "Dari mana Anda mendapatkan surat undangan ini?" Dia juga menanyakan tentang perusahaan pada sore hari dan ingin mendapatkan surat undangan untuk ayahnya. Tetapi ketika dia bertanya, dia menyadari bahwa surat undangan dari Pavilion Jumbo terbatas untuk setiap keluarga. Bagaimana Charlie mendapatkannya? Charlie tersenyum dan berkata, "Saya bertanya kepada seorang teman apa yang saya inginkan. Dan dia juga mendapat 2 surat undangan. Tetapi dia tidak ingin pergi. Jadi dia memberikannya kepada saya." "Apakah ada kebetulan seperti itu?" Claire ragu. "Mengapa saya tidak mendengar Anda mengatakan bahwa ada teman dengan kondisi keluarga yang baik?" "Siapa namanya?" Charlie berkata dengan ringan.
Namanya Qin. Saya membantu di Antique Street terakhir kali. Ayah tahu. Jacob juga mengangguk lagi dan lagi memang benar bahwa Qin juga memberikan gelang giok kepada Charlie. Dikatakan bernilai 5 atau 6 juta. Bab 135. Begitu Elaine mendengar bahwa dia telah memberikan gelang senilai 5 atau 6 juta. Matanya bersinar. Gelang, di mana itu? Tunjukkan itu padaku. Charlie sangat waspada di dalam hatinya dan berkata, Bu, gelang itu ada di kamar tidur. Tapi aku berencana mengembalikan yang ini. Kembali. Elaine tidak bisa menahan cemberut. Apakah otakmu sakit? Kembalikan 5 atau 6 juta barang. Charlie berkata saya hanya melakukan sedikit bantuan. Dan mereka memberikan hal yang sangat berharga. Itu tidak pantas. Apa yang pantas dan tidak pantas? Elaine berseru jika dia berani memberikannya kepada kami. Dia berani memintanya. Bagaimana dengan gelangnya? Jika Anda tidak membutuhkannya, saya menginginkannya. Charlie tahu bahwa ibu mertua tidak menahan pikiran yang baik. Gelang itu sebenarnya dimaksudkan untuk diberikan kepada Claire olehnya. Tapi dia belum menemukan alasan yang cocok untuk memberitahunya. Jadi dia menahannya. Tanpa diduga, mulut Yakub cukup cepat dan sekaligus bergetar. Bukannya Charlie enggan menanggung gelang beberapa juta. Lagi pula, dia memiliki hampir 10 miliar di kartunya. Jenis gelang apa yang tidak mampu dia beli? Tapi kuncinya adalah dia merasa ibu mertuanya sangat tidak pantas untuk memakai barang-barang berharga itu. Dengan temperamennya yang lihai dan karakternya yang picik, mengenakan gelang seharga 30,000 hingga 20,000 adalah hal yang pantas untuknya. Namun, ibu mertua Elaine tak rela melewatkan kesempatan kali ini. 5 atau 6 juta gelang. Berapa wajahnya? Jadi dia berulang kali mendesak di mana gelang itu. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Claire di sebelahnya juga tahu jika gelang ini benar-benar diambil dan sampai ke tangan ibu. Itu tidak akan kembali. Jadi dia juga berkata, Bu, karena itu adalah sesuatu untuk dikembalikan kepada orang lain. Jangan keluarkan untuk melihatnya. Jika itu menabrak dan jatuh, tidak mudah menjelaskannya kepada orang lain. Kembali, Elaine cemas, berdiri, dan menegur apakah otakmu menendang keledai. Claire tahu bahwa ibunya pasti ingin memanjakannya lain kali. Jadi dia dengan tegas berkata Bu, jangan membicarakannya. Saya sudah berdiskusi dengan Charlie. Ini masalahnya. Elaine juga tahu temperamen Claire. Jika dia bersikeras untuk mengembalikannya, dia tidak bisa menghentikannya. Memikirkan barang bernilai jutaan yang akan dikembalikan. Dia segera meneteskan air mata dalam kesusahan. Menangis dan berkata tidak apa-apa untuk menyewa menantu. Dan tidak apa-apa untuk menyewa menantu. Gadis itu dan aku tidak sepikiran. Aku baru saja mati. Claire memberikan sepotong daging kepada ibunya dan berkata, baiklah ibu. Saya akan membelikanmu gelang di masa depan. Ini yang kamu katakan. Hari pelelangan. Charlie baru saja meninggalkan kamar dan datang ke ruang tamu di pagi hari. Yakub sudah menunggu dengan tidak sabar dan menyambutnya dengan penuh semangat ketika dia melihatnya. Charlie, ayo cepat pergi. Jangan terlambat. Mengetahui bahwa dia bisa pergi ke pelelangan, Yakub tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Dia sudah menunggu Charlie di sini. Begitu dia melihat Charlie keluar, dia berbohong padanya dan pergi. Treasure Pavilion adalah sekelompok pecinta budaya dan rekreasi di Aurus Hill City. Sebuah asosiasi budaya dan rekreasi yang diselenggarakan secara spontan. Kamp dasarnya berada di sebuah rumah bangsawan di pinggiran kota yang indah. Presiden asosiasi memiliki latar belakang. Konon kepribadiannya adalah raksasa real estate di provinsi yang mencintai budaya dan hiburan. Dia memimpin dalam menginvestasikan 100 juta dan mengumpulkan sekelompok pebisnis yang juga menyukai benda budaya dan hiburan untuk membentuk paviliun jumbo. Charlie dan Jacob tiba di gerbang Jumbo Manor, memarkir mobil, turun dari mobil, dan melihat sekeliling. Pemandangan sekitarnya sangat apik dan tenang, dengan rasa kemewahan. Dan semua mobil yang diparkir di luar adalah mobil mewah. Dan yang terburuk adalah Porsche.
BMW seri 5 yang dikendarai Charlie seperti burung pegar yang jatuh ke sarang burung phoenix. Sangat mempesona. Ketika tuan tua turun dari mobil, dia harus berjalan masuk. Bab 136. Jacob sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke acara mewah seperti itu. Dia terus melihat sekeliling. Tapi dia masih sedikit takut dan tidak bisa melepaskan tangan dan kakinya. Di pintu masuk venue, Jacob menunjukkan surat undangan itu dengan gugup. Dia sedikit khawatir. Apakah kedua surat undangan yang didapat Charlie itu palsu? Namun, keamanan di pintu segera melewati verifikasi. Dan dengan hormat berkata kepada mereka berdua silakan masuk. Yakub merasa lega dan berjalan masuk bersama Charlie. Mereka berdua baru saja memasuki venue. Dan Harold, yang berpakaian seperti anjing, juga masuk dengan angkuh. Begitu dia masuk, Harold mengerutkan kening, berkedip karena terkejut. Charlie dan Jacob ada di sini. Yang ini, yang masih muda dan berkemah. Apa yang kamu lakukan di sini? Hanya ada satu surat undangan di seluruh keluarga Wilson. Dan sekarang ada di tangan. Apakah kedua kain ini masuk? Memikirkan kerugian yang diderita Charlie sebelumnya, Harold melangkah maju dengan marah. Dan berteriak Charlie, bagaimana kamu bisa masuk? Apakah kamu tahu di mana ini? Charlie tiba-tiba mendengar suara bebek jantan Harold. Dan tidak bisa menahannya. Ketika Jacob melihat Harold, dia tersenyum penuh kemenangan. Oh, Harold, kamu juga di sini. Harold tidak hanya memandang rendah Charlie, tapi juga paman kedua Jacob. Jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ada undangan? Tentu saja, Yakub berseru. Harold bertanya dengan agresif hanya karena kalian berdua masih bisa mendapatkan surat undangan. Dari mana asalnya? Charlie meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Harold, dari mana asal surat undangan kita? Apa bedanya bagimu? Harold mencibir dan berkata, sedangkan untuk kalian berdua, bagaimana kamu bisa mendapatkan surat undangan dari keluarga Song? Saya pikir kalian mencuri surat undangan orang lain dan masuk ke sini, kan? Charlie tidak repot-repot memperhatikannya, menoleh, dan tidak berkata apa-apa. Sikap cueknya membuat Harold semakin marah. Di matanya, Charlie hanyalah sampah. Dia tidak memiliki status yang sama sekali di keluarga Wilson. Dia adalah orang yang lebih rendah. Dan sekarang, Charlie juga bisa datang ke Treasure Pavilion, yang membuat Harold merasa sangat terhina. Orang inferior yang makan sisa makanan. Mengapa berdiri di sini di sampingnya? Harold menatap Charlie, menunjuk hidungnya, dan berkata, bagaimana kalian berdua bisa masuk ke sini? Charlie mengerutkan kening dan berkata kepada Jacob, ayah, jangan peduli dengan kerusakan otak seperti ini. Ayo pergi. Jangan pedulikan dia. Berhenti. Harold melangkah maju. Dengan sengaja menghalanginya. Menatap dengan provokatif, kamu masih ingin lari. Apakah kamu bersalah? Anda pasti menggunakan cara yang tidak tahu malu untuk masuk. Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki acara kelas atas ini. Menarik surat undanganmu. Charlie juga marah. Meskipun dia menunjukkan langkah demi langkah, tidak mungkin lawan bisa memprovokasi lagi dan lagi. Dia berkata dengan dingin, lihat surat undangan saya. Anda tidak layak. Keluar. Harold mengerutkan kening dan mengalir ke dahi. Di matanya, Charlie selalu menjadi orang yang biasa-biasa saja. Berani melepaskannya. Harold meraih lengan Charlie dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak berbicara dengan jelas hari ini, tidak akan membiarkanmu pergi. Bab 137. Harold menembak dengan cepat, tapi Charlie dengan mudah menghindar. Setelah itu, dia menggenggam tangan Harold dengan backhand-nya, mengguncangnya dengan ringan, dan mencibir di mulut. Apa? Cedera di tanganmu sudah sembuh. Saat bekas lukanya selesai, aku lupa rasa sakitnya. Harold tiba-tiba merasakan kekuatan besar datang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Merasa terkejut dan terkejut di dalam hatinya. Kekuatan tangan anak ini tidak rendah. Mengetahui bahwa itu bukan lawan Charlie,
Harold mengumpat dengan dingin. Damon, kamu sampah, tunggu aku. Aku akan meminta manajer untuk mengusirmu sekarang. Karena itu, Harold menoleh dan berteriak pada manajer di samping. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit berjalan cepat, dengan dua penjaga keamanan di belakangnya. Pria parubaya ini sangat populer dan tersenyum pada Harold. Wilson, apa pesananmu, manajer? Periksa surat undangan mereka. Harold mengarahkan jarinya ke arah Charlie dan berkata dengan jijik, saya curiga surat undangan mereka palsu. Demi privasi tamu, setiap surat undangan tidak mencantumkan nama tamu, hanya rangkaian kata sandi. Masukkan kata sandi ke dalam perangkat lunak di ponsel untuk mengetahui nama-nama peserta. Ketika manajer melihat pakaian mewah Harold, dia tahu bahwa dia adalah anak dari keluarga kaya. Melihat kembali pada Charlie, dia mengenakan pakaian biasa. Dia tersenyum menghina dan berkata kepada Charlie, tolong tunjukkan surat undangan itu dan saya akan memeriksanya. Meski dia sopan, ada jejak penghinaan di matanya. Karena Charlie mengenakan pakaian biasa. Dari luar, dia tidak terlihat seperti tamu terhormat yang bisa masuk ke Treasure Pavilion. Charlie juga merasakan menghina mata lawannya, dan tidak bisa menahan perasaan marahnya, dan berkata dengan dingin, bagaimana jika aku tidak? Manajer itu terbatuk kering, matanya menjadi dingin, dan terus bertanya, kalau begitu beraninya kamu bertanya di keluarga mana kamu di Aurus Hill City? Sebelum Charlie dapat berbicara, Harold berkata terlebih dahulu, dia adalah anggota keluarga Wilson kami. Tidak, dia adalah menantu yang tinggal di keluarga Wilson kami. Padahal, dia tidak layak menjadi anak dari keluarga Wilson. Paling olok-olok, dia adalah anjing kita. 4 kata menantu laki-laki yang tinggal membuat manajer menebak 7 atau 8 poin. Bagaimana seseorang yang berstatus di Aurus Hill City bisa menjadi menantu? Wajah manajernya merosot, dan dia berkata, mari kita bicarakan tentang itu. Bagaimana Anda bisa masuk? Dihadapkan dengan pengawasan kelompok orang ini, Charlie sudah tidak sabar di dalam hatinya. Dan dia juga kecewa dengan perilaku Treasure Pavilion yang membagi tamu ke dalam kelas yang berbeda. Dia berkata dengan dingin, tentu saja saya masuk. Manajer tahu bahwa status Charlie rendah hati. Dan dia berhenti menyelidiki dan berkata dengan dingin, jika Anda tidak mengikuti aturan dan menyerahkan surat undangan kepada saya untuk diperiksa, maka saya harus meminta Anda untuk keluar. Setelah dia selesai berbicara, dia menukar tangannya. Dan kedua penjaga keamanan itu segera melangkah maju dan melingkari Charlie dengan mata. Saat melihat postur itu, Yakub tiba-tiba panik. Dia takut ada masalah dengan surat undangannya. Jadi dia buru-buru berkata kepada Charlie, memikirkan kita harus menghindari masalah. Dan cepat kembali. Charlie mengerutkan kening, dan bertanya sedikit tanpa diduga. Ayah, apakah kamu tidak akan menonton pelanggan? Jacob memegangi kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi lagi. Kita seharusnya tidak datang ke tempat seperti ini. Jika kita diusir sebentar, itu tidak akan terlihat bagus. Charlie mengangguk ketika dia melihat bahwa lelaki tua itu telah memutuskan, dan dia tidak berbicara lagi. Dia mengangguk dan mengajak Jacob keluar. Itu hanya pelangangan. Dan dia tidak di sini untuk menghadirinya. Karena tuan tua tidak ingin hadir, maka dia tidak perlu tinggal di sini dan mengganggu orang-orang ini. Mengenai Warnia, jika dia bertanya tentang itu, dia hanya akan mengatakan, tempat keluarga Song Anda. Saya khawatir saya tidak mampu membelinya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi bersama tuan tua. Harold tertawa dengan sombong di belakangnya. Hahaha. 2 kain. Apakah kamu takut? Hati nurani yang bersalah, bahkan berani masuk ke peletangan keluarga Song. Benar-benar mencari kematian. Charlie mengabaikannya dan keluar. Pada saat ini, kepadatan tiba-tiba menjadi gempar. Bab 138. Penonton secara sukarela melepaskan sebuah lorong dari tengah. Seorang pria dan seorang wanita melangkah ke tempat tersebut. Wanita itu mengenakan gaun malam hitam, dengan wajah yang halus dan sosok yang langsing. Di bawah cahaya terang,
Dia memiliki penampilan yang cantik dan temperamen yang elegan. Dan setiap gerakannya, bahkan postur berjalannya, sangat elegan. Kecantikan ini adalah yang terbaik. Dan Harold benar-benar tersesat melihatnya. Warnia masuk ke venue. Mengamati dengan mata indahnya. Melihat 2 kursi kosong di area VIP di barisan depan. Dan bertanya 2 tamu VIP yang saya undang belum datang. Feng Weibao melirik informasi tamu, mengerutkan kening, dan berkata, Nona Song, pintu masuk menunjukkan bahwa surat undangan dari 2 tamu terhormat ini telah diverifikasi. Ini membuktikan bahwa mereka telah memasuki pelelangan kami. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Di mana mereka? Setelah itu, dia segera memerintahkan orang di samping pergi dan panggil manajer. Segera, manajer datang dan bertanya, Tuan Bao, apa yang kamu inginkan? Feng Weibao menunjuk kedua kursi kosong di area VIP dan bertanya 2 tamu terhormat telah memverifikasi surat undangan. Mengapa mereka tidak ada di kursi? 2 tamu terhormat. Manajer itu tiba-tiba teringat pada orang tua dan muda yang baru saja diusir olehnya. Apakah itu? Tidak seharusnya, karena mereka punya surat undangan dan masih VIP. Kenapa tidak dicek saja? Apakah dia marah? Lebih, Feng Weibao melirik kepanikan manajer, menatap penjaga keamanan di satu sisi, dan berkata, ya. Petugas keamanan tidak berani menyembunyikannya, dan dengan cepat menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mendengarkan, Warnia mengerutkan kening, menatap Feng Weibao, dan berkata, Tuan Bao, aku akan pergi ke Ten Charlie dulu. Dan serahkan padamu untuk menangani masalah ini. Saya harap Anda bisa memberi saya hasil yang memuaskan. Feng Weibao mengangguk dan melihat Warnia pergi. Dia tampak murung dan menatap manajer. Apakah Anda lelah hidup? Bahkan tamu terhormat yang diundang oleh Nona Song secara pribadi berani menyinggung perasaan. Kaki manajer itu melunak. Dan dia segera berlutut di tanah. Menunjuk ke arah Harold tidak jauh. Dan berteriak Bao. Aku tidak bermaksud begitu. Ini dia Bad Start, siapa yang menipu saya? Feng Weibao menendang wajah manajer itu dengan keras. Menendangnya ke tanah. Dan mengutuk, biarkan anjing Anda melihat orang-orang lagi. Sekarang segera gulung. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Selain itu, hari ini disebabkan menurut ketentuan kontrak kerja. Anda akan mengkompensasi semua kerugian yang Anda alami. Jika Anda kehilangan 1 sen, saya akan membunuh Anda. Pak Bao, tolong selamatkan aku. Manajer itu sangat ketakutan. Kerugiannya tidak sedikit. Itu benar-benar perlu untuk memberi kompensasi. Dan itu tidak cukup untuk membayar kehilangan hartanya. Pengacara akan memberitahu Anda berapa banyak kompensasi yang harus dibayarkan, kata Feng Weibao dingin. Manajer itu berbalik, berlutut di tanah, dan terus bersujud meminta maaf. Feng Weibao menendangnya dengan jijik, mengedipkan mata pada penjaga keamanan kiri dan kanan, dan berbisik, keluarkan dia dan patahkan kakinya. Biarkan dia tidak memiliki mata. Dia telah berada di pusat perbelanjaan selama bertahun-tahun. Dan tentu saja, dia bukan orang yang baik. Dia tidak nyaman di depan semua orang. Tetapi dia tidak akan pernah tanpa ampun secara pribadi. Tuhan, aku salah. Tolong buka jaringnya. Manajer itu sangat takut sehingga dia memohon belas kasihan. 2 penjaga keamanan bergegas ke depan dan menyeretnya pergi dengan tangan. Feng Weibao kemudian mengalihkan perhatiannya ke Harold, dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, pergi. Bawakan aku pria itu. Harold masih bangga saat ini. Dan dia bahkan lebih senang ketika dia mendengar bahwa pemilik paviliun harta karun melihatnya. Semua orang tahu bahwa Master of Treasure Pavilion memiliki latar belakang yang sangat dalam. Jika ini bisa disanjung dan dilampirkan, tentu akan ada manfaat di masa depan. Ketika dia datang ke Feng Weibao, Harold tersanjung dan memuji, oh, halo Tuan Bao. Adik laki-lakimu sudah lama mengagumi namamu. Saya melihat Anda hari ini. Benar-benar naga dan phoenix di antara orang-orang dan reputasi yang sangat Anda miliki. Tuan Bao menggertakkan giginya, menendang Harold jauh-jauh.
dan mengutuk The Asterisman. Harold, kan? Anda berani menyinggung tamu Nona Song kami. Saya pikir Anda lelah dan bengkok. Bab 139. Harold ingin mengambil kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Feng Weibao. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Feng Weibao tiba-tiba akan mengusirnya. Dia berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum dia bisa menstabilkan posisinya dan duduk di tanah dengan kebingungan. Bao, apa yang terjadi? Apakah ada kesalahpahaman? Orang lain di ruangan itu juga tampak konyol. Apakah orang ini dari keluarga Wilson? Mengapa Anda menyukai Tuan Bao? Keluarga Wilson tidak memiliki banyak kemampuan. Sekarang setelah Anda menyentuh paviliun utama, Anda tidak akan bisa mencampurkan Aurus Hill di masa mendatang. Untuk beberapa waktu, ada banyak diskusi. Banyak orang bahkan menyaksikan Feng Weibao bertarung melawan Harold dengan mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Pada saat ini, Feng Weibao menyorotkan Harold dan memancarkan dingin kesalahpahaman. Aku salah mengira ibumu. Setelah itu, dia datang dan menendangnya lagi. Dan tendangan itu membuatnya berteriak minta perubahan. Feng Weibao masih tidak membenci kebenciannya. Jadi dia langsung menginjak dadanya dan berkata dengan tegas Start. Apa kamu tahu siapa yang kamu kebenarannya? Wajah Harold tercengang. Saya tidak pernah menyinggung siapapun. Tuan Bao, ini benar-benar ketidakadilan yang besar. Feng Weibao mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali. Dan memarahi dengan marah anjing. Kalian berdua adalah tamu terhormat Nona Song. Aku benar-benar membunuhmu dan itu tetap tidak akan mengurangi kebencianku. Setelah dia selesai berbicara, dia segera melihat orang-orang di sekitarnya tarik ini Start keluar dari wajahku dan pukul dia. Selain itu, mulai sekarang, selain dari 2 tamu terhormat, Treasure Pavilion melarang Harold dan seluruh keluarga Wilson. Orang lain masuk. Yang berani membiarkan mereka masuk dan langsung mematahkan kaki mereka. Segera setelah itu, Harold dipukul oleh beberapa penjaga keamanan. Setelah pertarungan, orang-orang ini langsung menyeretnya dan melemparkannya keluar dari Treasure Pavilion. Dia memiliki hidung biru dan wajah bengkak, dan seluruh tubuhnya gemetar, dan dia terlalu takut untuk berbicara. Dia tahu bahwa dia telah menyebabkan malapetaka dan merugikan seluruh keluarga Wilson. Tapi bagaimana dia bisa mengira bahwa Charlie ternyata adalah tamu yang diundang oleh Warnia? Mengapa dia bisa mengenal wanita tertua dari keluarga Song? Kenapa sampah ini bisa disukai oleh Warnia? Setelah Charlie dan Jacob keluar, mereka pulang. Jacob mendesah di dalam mobil Charlie. Bukan ayahmu yang puas. Jika Anda benar-benar tidak dapat menemukan surat undangan, mengapa Anda harus mencuri surat orang lain? Ayah, tidak ada masalah dengan surat undangan itu. Orang-oranglah yang meremehkan orang lain. Charlie menjelaskan tanpa daya. Jacob berkata dengan marah, jika kamu bisa menjadi sedikit lebih baik dan memiliki beberapa kemampuan, apakah mereka berani memperlakukan kita seperti ini? Lagi pula, kamu terlalu tidak mampu dan terlalu tidak berguna. Charlie menggeleng. Terlalu malas untuk menjelaskan. Saat ini, sebuah Rolls-Royce dari belakang melaju kencang. Dan setelah melewati mobil 2 orang, ia melambat dan berhenti di pinggir jalan. Melihat pihak lain sedang mencarinya, Charlie juga menghentikan mobilnya. Warnia melangkah dengan kaki panjang yang elegan, keluar dari mobil dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Charlie. Charlie, aku benar-benar minta maaf atas kecelakaan tadi. Saya tidak mengaturnya. Tolong jangan khawatir tentang itu. Charlie memenuhi kepalanya dan berkata, itu tidak ada gunanya bagimu. Tuan Bao lah yang harus menjaga para karyawannya. Warnia buru-buru berkata, Tuan Charlie, dia sudah memecat manajer yang terlibat. Ayo kembali dan terus berpartisipasi dalam pelanggan sekarang. Bagaimana menurut Anda? Bab 140. Charlie menolak maaf Nona Song. Suasana hati yang baik hari ini telah dirusak oleh 1 atau 2 lalat. Jadi saya tidak akan kembali untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Mari kita bicarakan itu lain kali. Warnia merasa sangat menyesal. Maafkan aku, Tuan Charlie.
Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dari mobil, memasukkannya ke tangan Charlie, dan berkata, Charlie, ini sedikit dari hatiku, sebagai sedikit permintaan maaf. Ketika Charlie mendapatkan kotak kayu itu, dia merasakan aura darinya. Jadi dia tidak menolak. Melihat Charlie menerima hadiah itu, Warnia melanjutkan dengan berkata, baiklah, pelelangan hari ini akan ditangguhkan. Saya akan meminta Fung Wibao untuk memperbaiki tim paviliun harta karun. Saat dia selesai memperbaiki, kita akan mengadakan perbaikan lagi. Dan saya akan mengundang Wademer dan Unchle Wilson. Jacob sudah tertegun. Bukankah wanita ini wanita terakhir dari keluarga Song yang Jikingtang pecahkan botol antiknya terakhir kali? Dia sangat sopan kepada menantu laki-lakinya dan bahkan bersedia untuk menangguhkan pelelangan untuknya dan memulai lagi. Ini terlalu banyak wajah, bukan? Apakah karena botolnya pernah diperbaiki terakhir kali? Suatu perbuatan baik. Saya benar-benar harus melihat menantu saya di masa depan. Charlie juga memperhatikan ketulusan Warnia. Jadi dia mengangguk pelan. Dan berkata lalu ketika itu dibuka kembali. Kita akan datang dan bergabung. Jacob buru-buru menggemaya. Ya, kamu harus pergi. Oke. Mari kita kembali ke dua hal itu dulu. Aku benar-benar malu dengan urusan hari ini. Setelah Warnia meminta maaf lagi, dia mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya dan berbalik untuk pergi. Ketika Warnia pergi, Tuan Tua buru-buru menunjuk ke kotak kayu di tangan Charlie dan bertanya, Charlie, bayi seperti apa yang diberikan Nona Song padamu? Buka dan lihat. Charlie mengangguk dan membuka kotak kayu itu. Tiba-tiba, aura yang kuat mengalir, menyegarkan orang. Hah, apa ini? Jacob menjulurkan kepalanya dan melihat. Wajahnya tiba-tiba terkejut. Ada benda hitam di dalam kotak. Kepalanya tebal dan tipis. Sekilas terlihat seperti batu bara, tapi kasar dan kotor. Ketika dia melihat ini, Charlie tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Diam-diam terkejut dengan tembakan murah hati Warnia. Jacob melihat benjolan hitam itu dan melihatnya, tetapi tidak dapat melihat apa itu. Dan berkata dengan heran, saya pikir itu bayi yang baik, tetapi saya tidak menyangka itu adalah sepotong kayu. Charlie tersenyum dan berkata, Ayah, ini memang kayu, tapi sangat jarang. Jacob bahkan lebih terkejut lagi menantu saya. Apa-apaan ini? Charlie berkata ini adalah petir menyambar kayu. Ini dibentuk oleh pepohonan yang tumbang selama badai petir. Yakub pernah mendengarnya 1 atau 2 kali sebelumnya dan berkata dengan cepat. Tapi jenis kayu ini sering terlihat ketika bergemuruh di pegunungan. Bagaimana itu bisa berharga? Charlie tersenyum dan berkata, Ayah, pohon biasa yang tersambar petir tentu saja bisa dilihat di mana-mana. Tapi bagian kayu ini yang tersambar petir, sudah hangus dan giok hitam. Hanya seketika hangus di bawah suhu yang sangat tinggi. Menandakan ini. Energi guntur langit sangat kuat. Saya khawatir ini adalah guntur besar yang jarang terjadi selama ratusan tahun. Selain itu, bagian kayu yang tersambar petir ini berwarna hitam dan berkilau, dengan pola garis keturunan samar, menandakan bahwa itu adalah jantung dari kayu naga darah, raja kayu, dan bahkan lebih langka lagi. Mendengar ini, Jacob berkata dengan nada meremehkan, aku tidak percaya bahwa sepotong kayu yang terkena guntur bernilai begitu banyak uang. Itu semua bohong. Nilai sebenarnya adalah peninggalan budaya antik. Jika kayumu dilapisi oleh Lord Qianlong, mungkin harganya 2 lebih. Charlie tersenyum. Hal semacam ini bernilai tinggi. Tidak hanya memiliki energi spiritual yang cukup, tetapi juga dapat disempurnakan menurut catatan dari 9 rahasia surgawi yang mendalam. Namun, Yakub tentu saja tidak bisa mengerti. Jadi Charlie tidak menjelaskan banyak padanya dan menyimpan kotak itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.